Istri salah satu terdakwa kasus blokade lahan tambang batubara di Kabupaten Muratara berteriak histeris saat sidang pembacaan putusan vonis di Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wanita muda ini terus berteriak dan menangis karena tak terima majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap suaminya. Hakim terpaksa menghentikan jalannya sidang. Bahkan sang suami berupaya membujuk istrinya untuk tenang agar sidang bisa dilanjutkan. Namun perempuan ini tetap menangis histeris sambil berteriak bahwa hukuman kepada suaminya dinilai tidak tepat dan tidak adil. Kalian semua, Pak. Kalian semua hutang akhirat sama kami. Terus yang saya tidak terima lagi, giliran karyawan SKB bawa rotan disebut. Sedangkan GPU bawa senjata api, ada videonya, ada senjata tajamnya. Preman GPU itu, Pak, udah jelas-jelas nggak disebut sama sekali. Ini menurut saya ini nggak adil, sangat nggak adil. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa Jumadi dan Indra karena telah melanggar pasal 162 Undang-Undang Pertambangan karena menghalangi kegiatan pertambangan. Terkait vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukum yang merasa keberatan dan menyatakan banding. Ada beberapa catatan dari kami untuk berbagai pertimbangan majelis yang tadi disampaikan, yang diucapkan. Kami masih menunggu salinan putusan, pertimbangan-pertimbangan lengkapnya. Yang akan next step-nya adalah langkah berikutnya adalah akan kami pelajari dan akan kami koordinasikan dan diskusikan dengan klien kami untuk upaya hukum banding yang paling lambat 7 hari setelah dibacakan putusan. Usai menjalani vonis, kedua terdakwa kemudian kembali ditahan di Lapas Lubuk Linggau untuk menjalani hukuman 10 bulan kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman dan Pak Oga di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. 10 orang berhasil diamankan dan dibawa ke panti sosial Cipayung. Inilah aksi kejar-kejaran antar petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI yang berlangsung di Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, siang hingga sore. Petugas gabungan menyisir Jalan Perintis Kemerdekaan dan berhasil menangkap seorang Pak Oga yang sudah beberapa kali tertangkap. Sayangnya, salah satu Pak Oga yang diamankan petugas berontak dan berhasil kabur. Sementara salah seorang jukir liar yang tertangkap mengaku dalam beberapa jam bisa menghasilkan lebih dari Rp100.000. Udah sering di sini? Udah sering sini, Pak. Berapa lama? Udah hampir 2 tahun kali, Pak. Sehari bisa dapat berapa? 130. 130.000. Sehari? 4 kali turun. Enggak sekali turun itu 4 kali turun. 130? Iya. Oh. Aksi kejar-kejaran juga terjadi di Jalan Ahmad Yani. Preman yang biasa melakukan pungli di putaran arah balik melarikan diri saat petugas berusaha menangkap. Preman tersebut akhirnya tertangkap ketika terjatuh saat di jalan menghindari kendaraan. Kami temukan sekitar 10 pelanggar yang kami tindak. Selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke panti sosial Cipayung, demikian. Bang, kesulitannya apa sih, Bang, mencari mereka, Bang? Sebenarnya sih kesulitannya tidak ada sih ya. Yang jelas yang penting konsisten kami aja di lapangan, dan mudah-mudahan teman-teman pelanggar itu mengerti bahwa mereka itu melanggar gitu.
Dalam rahasia preman dan PLKS ini, petugas berhasil menjaring 10 pelaku dan dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C di Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pendemo menolak aktivitas tambang galian tersebut karena telah merugikan warga sekitar. Perwakilan dari pemerintah kami hadirkan di sini. Masyarakat yang memposisikan urusan apa? Unjuk rasa puluhan anggota Ormas yang mengatasnamakan Aliansi Golongan Muda dan Tua di depan kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Para pendemo memaksa masuk untuk bertemu dengan Bupati Maros, namun dicegah puluhan petugas Satpol PP hingga terlibat adu mulut hingga berujung saling dorong pagar. Kesal tidak dapat bertemu dengan Bupati Maros, Haidir Syam, yang diduga tidak ada di tempat, para pendemo membakar ban bekas di depan pintu gerbang kantor Bupati Maros. Aksi unjuk rasa merupakan buntut penolakan terhadap aktivis tambang galian C yang berada di Desa Papbentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Ya, hentikan proses tambang penambang yang ada di sana. Ada bentuk pertanggungjawaban sama sekali. Bahkan hasil galian itu kan tidak dipagari kan, sehingga warga inisiatif yang pagari sendiri kan. Akibat banyak yang sudah terjatuh, bahkan hewan-hewan peliharaan daripada warga sudah terjatuh ke situ kan. Banyak yang sudah meninggal hewan-hewannya. Jadi yang tidak ada pertanggungjawaban di aksi di dalam. Sejumlah petugas kepolisian yang datang ke lokasi berhasil menenangkan massa aksi. Sementara itu, pendemo membubarkan diri dengan tertib setelah menuangkan aspirasi dan keinginannya bertemu dengan Bupati Maros gagal. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum operator SPBU di Denpasar, Bali diduga melakukan pungli terhadap pembeli BBM. Dugaan ini setelah seorang warga mengeluhkan pengisian Pertamax yang dikenai biaya admin sebesar Rp5.000. Kalau saya dikasih lihat, saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax, bukan Pertalite. Video yang diunggah akun @romansasupetruk merekam keluhan seorang pria yang saat membeli Pertamax Rp100.000 namun diberikan hanya Rp95.000. Sisanya yakni Rp5.000 oleh salah satu operator disebut sebagai biaya admin. Kejadian tersebut diduga terjadi di SPBU yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo, Denpasar, Bali. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Saya pas nggak ada di sini. Tapi memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu, Pak? Nggak ada, Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja, Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, akibat memprotes suara bising dari karnaval musik yang melintas, seorang emak nyaris menjadi korban pengeroyokan. Nah, bukan hanya si emak yang mendapat intimidasi, anak dan menantunya bahkan mendapat tindakan kekerasan dari para pelaku. Protes karena terganggu bisingnya suara karnaval horeg saat pawai sedekah bumi. Seorang emak-emak menyemprotkan air menggunakan selang ke arah truk rombongan pawai. Akibatnya, emak-emak warga desa Waturoyo, Pati, Jawa Tengah ini nyaris menjadi amukan pemuda peserta pawai Son Horeg. Sejumlah pemuda masuk ke dalam rumah wanita tersebut dan mengintimidasinya sehingga terjadi adu mulut. Bahkan anak dan menantunya yang ikut melerai keributan justru mendapat pukulan. Terganggu, kalau terganggu, tak suruh jalan itu enggak diabaikan gitu loh. Ya terus akhirnya aku ya terus tak ambilkan selang, tapi selang itu kan enggak bisa ya, supaya bisa jalan, tapi nggak mau jalan, malah tak semproti, liku malah panitiane iku seakan-akan nggak terima. Timbul rasa kesal ibu ini, jadi setelah memegang selang dengan air itu disiramkanlah ke mobil, bukan di sonnya, karena sonnya mungkin di dalam ya, di dalam dan di atas. Jadi si pemilik son ini ataupun rombongan dari yang penyewa ini karnaval nggak terima, jadi terjadilah kericuhan di situ. Setelah dimediasi oleh pihak Polsek Margoyoso, panitia kegiatan dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak membawa kasus ini ke ranah hukum.
Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan padat penduduk Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan hangus dilalap si jago merah yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran tersebut. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan membakar ratusan rumah di 2 rukun warga. Sejumlah warga berusaha membantu memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Sulitnya akses membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai titik api. Petugas Damkar DKI Jakarta mengerahkan 35 unit mobil dan 123 personil. Petugas membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam untuk memadamkan api. Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Polisi akan melakukan olah TKP menunggu proses pendinginan lokasi kebakaran. Kebakaran menghanguskan sekitar 200 rumah warga, 375 kepala keluarga atau sekitar 3.900 jiwa harus mengungsi. Pemkot Jakarta mendirikan 5 posko pengungsian untuk korban kebakaran. Makanan, air bersih hingga kebutuhan lainnya sudah disiapkan di lokasi pengungsian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kobaran api yang membakar sebanyak 2 RW di Saharjo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berdampak pada ribuan kepala keluarga dan sebelumnya kebakaran terjadi pada Selasa sekitar pukul 2 dini hari tadi. Dan sejumlah warga mengaku saat kebakaran terjadi hanya bisa menyelamatkan diri serta membawa dokumen-dokumen penting. Dan 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, diantaranya ada di Kompleks Impinia Park, kemudian di Selasar Stasiun Kereta Api Bandara, kemudian ada di SD 05 Manggarai, serta di Masjid Al-Falah RW 07. Dan saya akan menggambarkan kepada Anda, pemirsa, beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Manggarai, yang sempat terjadi kebakaran. Dan saya akan mengajak juru kamera Nadifa Adine melihat situasi di dalam rumah yang memang ini benar-benar habis terbakar dilalap si api. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, pemirsa, saat ini maksud kami warga ini masih menanti kepastian dari pemerintah kota ataupun juga provinsi untuk bantuan yang akan disalurkan kepada warga. Dan saya akan mencoba berbincang dengan salah satu RT yang berada di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sukiman. Harapan apa yang ingin disampaikan oleh Bapak, terkhususnya para warga Bapak saat ini sedang membutuhkan apa saja? Yang saya harapkan dari Bapak pemerintah atau tim Pemprov, ya istilahnya ada bantuan entah bahan bangunan atau bantuan apa, ya saya tinggal terima. Dan memang pemirsa, untuk saat ini masyarakat ataupun warga di Manggarai ini sangat menanti dari bantuan dari pemerintah kota maupun juga pemerintah provinsi. Yang sangat diharapkan adalah tadi disebutkan sama Bapak RT ini ada sebagian bahan pangan, kemudian juga alat tidur dan material untuk pembangunan ulang. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Nadifa Adine, iNews melaporkan. Setelah mangkir pekan lalu, Yuliani, istri pemilik PT Inet Global Indo, Sukoco Halim, diperiksa Polda Metro Jaya. Sukoco Halim mendampingi langsung pemeriksaan istrinya terkait dugaan penipuan atas penundaan kewajiban pembayaran hutang yang juga menjerat dirinya. Istri pemilik PT Inet Global Indo, Yuliani, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yuliani ditemani langsung suaminya, Sukoco Halim, serta kuasa hukumnya. Sukoco dan Yuliani memilih bungkam saat ditanyai wartawan yang telah menunggunya. Saat hendak masuk ke ruang penyidik, Sukoco dan istrinya terlihat menghindari sejumlah pertanyaan wartawan. Benar.
atau sekitar Sedikit Pak. Bu, mau nanya sedikit Bu. Apakah hari ini menjalani pemeriksaan terkait kasus perusahaan? Terima kasih. Sama-sama. Ini ya. Sedikit Pak. Sini Pak. Ini menjalani pemeriksaan kasus ini Pak. Kasus perusahaan fiktif Pak. Bu. Agenda hari ini mau ngapain Pak, Bu? Seperti diketahui, Yuliani dilaporkan atas dugaan mengemplang utang ratusan miliar rupiah yang juga menjerat suaminya. Sebelumnya, Sukoco Halim dan saudara kandungnya Santoso Halim diduga merekayasa pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap perusahaan jasa internet yang mereka dirikan sendiri. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota Paskibraka upacara peringatan HUT ke-79 RI. Anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia tersebut nantinya akan bertugas dalam upacara detik-detik proklamasi yang pertama kalinya digelar di Istana Negara IKN. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-79 RI 17 Agustus 2024 mendatang di Istana Negara IKN. Upacara pengukuhan anggota Paskibraka yang berasal dari 38 provinsi di Indonesia ini dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Yang diikuti dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Presiden Jokowi mendoakan agar para Paskibraka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Proses pengukuhan lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana secara simbolis. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan pertama kalinya akan digelar di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur tahun ini. Upacara akan digelar dengan tata upacara militer dan dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara jelang digelarnya upacara kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari IKN Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Nantinya di lokasi ini akan digelar upacara kemerdekaan 17 Agustus secara perdana di Ibu Kota Nusantara. Di lapangan inilah nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara kemerdekaan. Dan yang menarik adalah di seberang dari Istana Garuda ini terdapat Taman Kusuma Bangsa yang memang didirikan untuk menghormati para pahlawan Indonesia, khususnya Founding Fathers Soekarno dan juga Hatta, di mana terdapat patung dari Soekarno dan Hatta, dan yang lebih menariknya lagi terdapat tiang bendera raksasa
setinggi 79 meter. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi melaporkan. Ya, perayaan upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Kalimantan Timur akan menghabiskan anggaran hingga 87 miliar rupiah. Kementerian Keuangan juga memastikan kalau besaran anggaran itu lebih besar dari anggaran HUT RI sebelumnya. Demi suksesnya pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran cukup besar. Dirjen Anggaran Kemenku Isa Rahmat Tarwata menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran hingga 87 miliar rupiah. Isa menyebut jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan di Jakarta sebab adanya pengadaan peralatan upacara yang baru untuk di IKN. Sebenarnya berapa anggarannya? Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran 87 miliar, ya 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan dalam perayaan HUT RI kali ini lebih besar. Hal ini akibat realisasi anggaran yang dibutuhkan IKN lebih besar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Ya, selain itu Presiden Joko Widodo juga meninjau lapangan pusat latihan sepak bola yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Lapangan sepak bola berada di pusat pelatihan yang memiliki luas lahan 34,5 hektar. Dalam tinjauannya ke pusat pelatihan sepak bola di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo mengatakan tim nasional Indonesia akan menggunakan lapangan latih September tahun ini. Presiden menyebut 2 fasilitas lapangan sepak bola sudah selesai dibangun dengan memakai rumput sintetis dan rumput asli, sedangkan setengah luas lapangannya dipakai untuk latihan teknis. Jokowi menjelaskan 2,5 lapangan bola tersebut lebih dari cukup untuk timnas berlatih. Saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Meski demikian, rencananya akan dibangun 8 lapangan yang disumbang FIFA dan AFC. Berdasarkan informasi, pusat pelatihan sepak bola berada di atas lahan seluas 34,5 hektar. Pusat pelatihan sepak bola memiliki asrama berkapasitas 138 orang, 56 kamar ganda untuk pemain, 20 kamar single untuk tim pelatih, dan 6 suite untuk pelatih kepala. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan 552 kepala daerah di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Jokowi mengatakan ia merasa bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun Istana Bogor. Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Bendungan
Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang. Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk menyelesaikan anggaran yang berkaitan dengan pilkada serta memastikan keamanan agar pelaksanaan pilkada berjalan kondusif. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Maraknya jajanan berbahaya di lingkungan sekolah membuat masyarakat khawatir. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan kebijakan baru guna menekan peredaran jajanan berbahaya. Maraknya jajanan anak berbahaya di lingkungan sekolah membuat pemerintah bertindak mengeluarkan kebijakan baru. Dalam peraturan pemerintah ini menyebutkan pemerintah daerah wajib mengatur dan membina pedagang makanan di sekitar sekolah dan tempat kerja untuk menekan risiko penyakit. Peraturan pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo direspon baik pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang menekankan perlunya labelisasi pembatasan batas maksimum kandungan gula agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Namun yang penting adalah adanya peraturan pelaksanaan dari PP tersebut. Gitu. Jadi supaya masyarakat bisa mengawasi dan juga bisa menyampaikan pengaduan kemana gitu loh. Jadi itu yang sangat penting. Pertama apalagi ini dijelaskan dalam PP tersebut adalah pembatasan maksimum kandungan dari gigil tersebut. Pasti itu juga terkait dengan informasi pada label. Nah, siapa yang bisa mengawasi itu? Institusi yang terkait siapa gitu, mungkin yaitu Badan POM itu bisa melakukan hal tersebut karena dia yang memberi izin untuk beredarnya barang-barang tersebut. Terkait hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan jajanan di pinggir jalan tidak akan berbahaya jika diolah secara higienis. Meski demikian, tetap diperlukan adanya edukasi makanan berbahaya agar masyarakat terhindar dari ancaman bahaya yang mengincar. Yang terkandung tidak boleh lebih dari 6 gram per 100 gram makanan tersebut. Untuk garamnya 120 mg per 100 gram dan juga untuk lemaknya ada 3 gram per 100 gram. Nah itu kita sebetulnya sudah menerapkan itu sebelum ada peraturan ini untuk penandaan di kemasan. Tetapi masih bersifat voluntary, belum dimandatorikan gitu ya. Masih bersifat voluntary, beberapa industri-industri pangan mereka sudah mulai mengedukasi masyarakat dengan memberikan penandaan pangan yang aman, lebih aman. Artinya lebih aman dari konsumsi gizinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hebat pabrik tekstil di Purwakarta, Jawa Barat menewaskan 1 orang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah pabrik tekstil di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa siang. 1 karyawan meninggal dunia dan 3 karyawan lainnya luka-luka. Inilah detik-detik api berkobar di dalam gedung produksi pabrik tekstil PT Indonesia Libolon Fiber System yang berada di wilayah Cilegong, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa siang. Kepanikan karyawan terlihat saat api berkobar semakin besar, hingga upaya memadamkan api dengan alat seadanya. Jumlah karyawan juga terlihat menyelamatkan barang-barang yang mudah terbakar agar api tidak menjalar makin luas. Kebakaran diduga disebabkan dari meledaknya salah satu mesin coater karena terlalu panas, kemudian menjalar bahan tekstil yang ada di lokasi. Sebanyak 6 unit mobil damkar diterjunkan guna memadamkan kobaran api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dari bahan kimia membuat petugas pemadam sempat kesulitan menjinakkan api. Langsung kami kerahkan 2 unit kendaraan dari kami di pusat, ya. Kemudian kita laksanakan penanganan awal ya, dengan pendinginan karena situasi di dalam pun begitu pekat, ya, jadi kami mempergunakan sistem menyerang tunggal. Terkait penyebab kebakaran, Satreskrim Polres Purwakarta dan tim Inavis telah melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Dipastikan 1 karyawan bernama Sigit Budi Hartono, 52 tahun, warga Perum Bukit Panorama, Purwakarta meninggal dunia.
ada ledakan yang cukup keras, sehingga kami dapat langsung ke sini, karena ledakan pas kita datang masih ada ledakan terakhir. Dari mesin ya Pak? Diduga dari mesin. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Saka Tatal, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Barreskrim Polri. Dalam pernyataannya, Saka menegaskan dirinya tidak mengenal Aep maupun Dede dan tidak pernah berada di lokasi pembunuhan Vina. Mantan terpidana kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki, Saka Tatal, datang ke Barreskrim Polri didampingi sejumlah pengacara serta tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saka menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Sebelum masuk, Saka mengaku siap untuk memberikan keterangan terkait peristiwa sesungguhnya kepada penyidik Barreskrim Polri. Saka juga menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede, serta membantah dengan tegas disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan tewas. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Saka, Farhad Abbas, mengungkapkan timnya membawa sejumlah barang bukti berkas yang akan disampaikan ke penyidik. Jadi kami mengimbau Aep, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan. Makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan kamu, dan karena kamulah Aep 7 ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri tengah mendalami dugaan pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Penyelidikan dilakukan setelah para terpidana dalam kasus tersebut melaporkan Aep dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu saat pemeriksaan dan persidangan 8 tahun lalu. Dari Jakarta, Gisela Nur Rahma, Novandri Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan ketum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Golkar, Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto. Selain itu, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang, serta Munas memilih Ketua Umum baru pada 21 Agustus. Mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, maka Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaannya yang semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Sebelumnya sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Airlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah terlibat dalam proses pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Namun Jokowi memastikan posisi Erlangga sebagai Menko Perekonomian tetap aman. Apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga,
Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya mendorong pemerataan kawasan pariwisata di Pulau Bali bagian utara. Sensasi wisata Pulau Bali bagian utara tak kalah dengan bagian selatan Pulau Dewata. Para wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara akan dimanjakan dengan berbagai pesona alamnya, mulai dari pantai dan perbukitan yang sangat indah. Para wisatawan bisa mengunjungi sejumlah objek wisata, seperti biorok atau pesona terumbu karang di Desa Pemutaran, melihat lumba-lumba liar di Pantai Lovina, dan menikmati kesejukan hamparan alam yang luas di kawasan Bali Handara. Sangat sedikit yang ke Buleleng dan Bali Utara, masih terkonsentrasi di Bali Selatan dan sudah hampir mendekati overtourism. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, maka kita mengajak media untuk mendorong penyebaran wisatawan ke Bali Utara, khususnya Buleleng. Buat kami yang jelas adalah wisatawan yang turun di Bandara Ngurah Rai misalkan saat ini bisa lebih cepat tanpa banyak obstacle, banyak gangguan untuk datang ke Buleleng. Mau jalan tol, mau kereta cepat, dan ini dulu waktu Covid saya beberapa kali juga ikut rakor dengan Pak Menko ya terkait dengan jalan cepat, jalan tol atau kereta cepat atau jalan tol. Melalui kerjasama dari seluruh pihak terkait, Kemenparekraf akan terus berupaya mengoptimalkan kunjungan wisata ke Bali bagian utara, serta mendorong pengembangan infrastruktur untuk memudahkan wisatawan berkunjung. Dari Buleleng, Bali, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Bakal calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila menghadiri pengukuhan relawan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan bertekad untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 mendatang. Dikukuhkannya puluhan relawan pemenangan di wilayah Lombok Tengah semakin menambah kekuatan Siti Rohmi Jalila, Musyafirin sebagai pasangan bakal cagup dan bakal cawagup NTB. Para relawan menargetkan pasangan yang didukung Partai Perindo ini menang di Lombok Tengah. Kan partai juga sudah siap, ya, jadi semua kita juga sudah siap. Ya, relawan dari semua kabupaten kota sudah terbentuk. Hanya mereka menunggu pelantikan pengukuhan saja, tapi mereka sudah terbentuk dan sudah bergerak sebenarnya. Jadi pembahasan APK kembali kita lakukan. Konsolidasinya tetap jalan. Sekaligus kita juga sedang konsolidasi dengan relawan-relawan mandiri. Baru terdaftar ini baru sekitar 50 relawan mandiri. Saat ini tim pemenangan Rohmi Firin tengah mempersiapkan strategi pemenangan dan juga syarat-syarat pendaftaran pasangan cagup dan cawagup pada 27 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Keindahan bawah laut di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi spot menarik bagi para pecinta wisata air. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, serunya main perosotan di Parit Abangan di Lombok Tengah, NTB. Para wisatawan dipacu adrenalin meluncur deras di Parit Abangan yang dibangun sejak tahun 1980-an. Ini dia tujuan kita hari ini. Ya kan, kita bakalan seluncuran di Parit Abangan. Bener-bener loh. Lu berani nggak? Ayo deh. Ayo, yuk kita di Dream Landing tanpa batas. Kuide, kita nikmatin main waterboom alami khas Lombok. Siap, Bern. Gua nempel nih di belakang lo.
Tikers, Alden mau coba sendirian. Dia coba-coba ngejebak gua tadi. Gua pengen lihat dia kayak gimana ekspresinya. Lihat yuk. Lihat. Terus. Berdiri. Wow. Gimana, Man? Helm lu. Kacau. Dia aja masih kacau juga. Ntar giliran gua gimana? Training guys, keren banget, keren gue yang coba. Tetapi traveling tanpa batas. Gila, asik. Mantap. Dia deh. Pokoknya lu kalau ke Lombok harus datangin ini tempat. Nama tempatnya Parit Abangan. Kita lanjut lagi, tetap di traveling tanpa batas. Asli seru banget seluncuran bareng Trainingers. Tapi harus tetap hati-hati ya. Trainingers. Aduh. Kali ini gue ditantang, di-challenge sama Akamsi, anak kampung sini. Gue nge-grab botol minuman yang digantung di tengah-tengah parit, ya kan? Katanya ada hadiah, ya udah kita sikat, ya kan? Ada hadiahnya. Iya. Ya. It's good, that's nice. Iya. Katanya nggak dapet tadi sama kameramen. Wah, lu ngibulin lo. Dia dapet emang. Gua lepas tadi ya kan? Ya. Nggak, dia dapet nggak, Mas? Nggak ada. Oke. Sering banget. Jadi. Gua berhasil dapat, tapi emang susah. Saya menang nih, dapat apa? Artinya dong dia. Apa? Kopi Lombok. Apaan? Yang kalah hukumannya bikin kopi. Jadi ada yang ada botol, dia yang bikin kopi, saya minum kopi. Boleh, ayo deh. Traveling tanpa batas. Pemirsa, keindahan laut di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi spot menarik bagi para pecinta wisata air. Selain menikmati keindahan bawah laut, wisatawan juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru seperti naik jet ski dan snorkeling. Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki objek wisata air yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Salah satunya terdapat di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati fasilitas wisata air seperti jet ski, donat boat, dan kano. Tak hanya itu, bagi yang membawa anak-anak terdapat fasilitas melihat ikan Nemo dan terumbu karang di dasar laut dengan menaiki perahu berlantai kaca dan juga snorkeling. Ibu tahu nggak tadi perahunya apa itu? Iya, di bawahnya ada kaca, terus bisa lihat ikan di bawah gitu. Tadi juga banyak anak kecil, Bu, ya? Iya. Seneng nggak anak-anak itu? Seru banget, senang ya. Menurut salah seorang wisatawan, Tanjung Lesung menjadi destinasi wisata yang wajib didatangi karena fasilitas yang cukup lengkap. Pengelola wisata Tanjung Lesung juga menyatakan, wisatawan dapat menikmati berbagai pilihan water sport dan pemandangan.
Wisata air Tanjung Lesung bisa menjadi pilihan Anda untuk melepas penat dengan menikmati beragam wisata air serta keindahan dasar laut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.